girl. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim girl. Don't got nothing on you. Don't got nothing on you. Sekelumit pertanyaan tentang relasi manusia dengan ekologi selalu dihubungkan dengan peranannya di planet bumi sebagai Homo sapiens atau Homo economicus. Penelitian yang dilakukan Chris Stringer, seorang antropolog fisik dari Inggris yang meneliti evolusi manusia. Bukunya yang berjudul The Origins and Evolutions of Homo Sapiens yang menggambarkan manusia modern bersumber dari catatan arkeologis dan penemuan fosil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Homo Sapiens adalah padanan dari bahasa Latin yaitu Homo berarti manusia dan Sapiens berarti bijaksana. Hingga kata Homo sapiens digunakan untuk sebutan ilmiahnya manusia. Homo sapiens dalam catatan fosil dibatasi pada spesimen yang memiliki sejumlah fitur turunan dengan manusia modern yang masih hidup. Asal-usul spesies Homo sapiens ditempatkan pada masa Pleistosen tengah akhir di Afrika. Stinger berpendapat bahwa adanya kemungkinan besar catatan fosil Afrika akan mencatat anggota-anggota awal dari garis keturunan Homo sapiens yang hanya menunjukkan beberapa fitur turunan dari anggota-anggota terakhir dari garis keturunan tersebut. Ini bisa dilihat dari data morfologi dan jejak keturunan. Zaman pun berkembang. Penelusuran dan kajian antropologis tentang manusia dan ekologi kebanyakan mengarah pada ekosistem hutan dalam jejaknya. Manusia yang tinggal di hutan secara jejak historis karena keterikatan budaya turun-temurun, pusat transaksi ekonomi dengan metode barter atau tukar komoditas atau spesies. Hal ini digunakan untuk melengkapi kebutuhan. Jauh sebelum itu, masyarakat peramu dan pemburu sudah memaksimalkan potensi hutan. Homo economicus lekat hubungannya dengan kiprah manusia sebagai agen logis untuk mengembangkan keuntungan pribadi dalam kegiatan atau keputusan ekonomi. Dari bahasa Latin homo yang berarti manusia dan economicus asal katanya adalah oeconomicus mengarah pada oikonomikos yang artinya adalah manusia ekonomi. Konsep antropologi ekonomi memandang Homo economicus dipandang dari antropolog Marshall Sahlin sebagai hal-hal usang dalam ekonomi konvensional, sehingga pemikiran Sahlin dituangkan pada bukunya Stone Age Economics yang membahas ekonomi subsisten orang-orang pra-agrar atau orang-orang yang hidup sebelum revolusi pertanian atau kondisi masyarakat yang beralih pada kegiatan bertani dan pertanian dalam perubahan besar. Ini diawali dari penanaman dan pemeliharaan tanaman serta perkembangbiakan hewan, sehingga mempengaruhi gaya hidup kelompok pemburu dan pengumpul menuju masyarakat agraris dan titik awal mulainya peradaban perkotaan. Hal ini dilanjutkan dengan perkembangan rantai pasok pangan dan komoditas lainnya. Sahlins meneliti berbagai masyarakat prasejarah dan tradisional di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem ekonomi yang berbeda dengan konsep Homo economicus dalam ekonomi klasik, bahwa kekayaan material yang mendefinisikan kecukupan, di mana masyarakat pra-agrar hidup dalam keseimbangan dengan lingkungan mereka, memperoleh cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengejar pertumbuhan ekonomi tak terbatas dengan cara pandang masyarakat terhadap konsep kekayaan, kerja, dan nilai, serta bagaimana hal ini berbeda dengan pandangan yang dianut oleh ekonomi konvensional. Sahlins mengingatkan tentang pemahaman manusia tentang sifat manusia dalam hubungannya dengan ekonomi, menunjukkan bahwa masyarakat primitif tidak selalu hidup dalam kemiskinan, tetapi seringkali hidup dalam keberlimpahan yang berbeda dari kekayaan material. Mengapa manusia modern mempermasalahkan kemudahan yang diaksesnya yang tidak membutuhkan nilai tukar atau uang dalam transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup? Itu yang dipertanyakan oleh Sahlins. Homo economicus versi Adam Smith selaku pemikir ekonomi neoklasik atau pemikir teoretis yang menekankan perilaku rasional individu atau seseorang, persaingan market atau pasar pada hal-hal penawaran dan permintaan yang mempengaruhi hal-hal efisien pada sumber daya dengan mempertimbangkan keuntungan. Hal ini semata-mata sebagai tujuan utama. Adam Smith
merupakan representasi filsuf dan ekonom dari Skotlandia yang berpengaruh pada ekonomi politik modern. The Wealth of Nations adalah karya pemikirannya yang dikenal sebagai panduan teori ekonomi pasar bebas yang menjunjung tinggi konsep-konsep keuntungan komparatif dengan memberdayakan konsep struktur organisasi atau divisi kerja. Konsepnya disederhanakan untuk menerjemahkan bahwa tindakan individu yang logis atau rasional dapat memaksimalkan keuntungan pribadi dalam aktivitas ekonomi serta memotivasi keuntungan pribadi masyarakat banyak untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih besar. Dalam perspektif antropologis yang melibatkan nilai-nilai budaya dan pengetahuan tradisional yang kaya tentang cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, kondisi Homo economicus menggambarkan bahwa manusia hanya akan mengambil keuntungan ekonomi semata dari eksploitasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari berburu, mengumpulkan hasil hutan, berdagang, bertani pada pertanian subsisten, sehingga jika berlebihan terhadap eksploitasi akan adanya kerusakan lingkungan yang tidak akan lagi menyediakan kebutuhannya. Tantangan menjadi Homo economicus akan bersamaan dengan tantangan kepentingan ekonomi pada setiap individu atau kelompok, dimulai dari aktivitas urbanisasi, pindahnya dari desa ke kota untuk kehidupan yang lebih modern dan pusat berkegiatan adanya di kota, mulai hadir beragam industri sehingga bentuk eksploitasi sumber daya alam atau manusia sesuai dengan permintaan pasar sudah tidak lagi secukupnya karena ada harga dan keuntungan yang menjadi tujuannya. Hal ini mempengaruhi dinamika masyarakat, terlihat dan terasa apabila seseorang atau masyarakat sudah menjadi Homo sapiens dan Homo economicus. Maka hadirlah berbagai tuntutan kebutuhan, seperti kebutuhan primer, sekunder, serta tersier, walau harus mengorbankan keberlanjutan kelestarian. Ketika memikirkan keuntungan pribadi saja, maka sudah hilang konsep bagaimana bersinergi dengan ekologi, bahkan lupa bagaimana relasi manusia dengan alam. Seakan-akan kehidupan ini hanya milik manusia ekonomi saja. Ketika hutan merespon manusia akan kebutuhannya, sandang, pangan, dan papan. Buku How Foresting Toward an Anthropology Beyond the Human karya Eduardo Kohn, seorang antropolog yang mengembangkan teori semiotika, yaitu teori yang melibatkan simbol, tanda, dan pesan yang diinterpretasikan dalam hubungannya dengan alam. Ini melibatkan analisis simbol-simbol alami, tanda-tanda lingkungan, dan makna budaya yang terkait dengan persepsi dan pengalaman manusia terhadap hutan dan lingkungan alam. Sinopsis singkatnya, buku ini mengingatkan keberadaan hutan yang tidak boleh dirusak bahkan dihilangkan, karena hutan akan menyangga kesalahan-kesalahan ekologis dari para pendatangnya atau penghuninya seperti tindakan manusia dan spesies lain. Itulah respon ekosistem hutan jika beberapa bagiannya sengaja dirusak, diganggu, dan dialihfungsikan dengan dampak memberikan disfungsi alam, sehingga berakibat merugikan bagi manusia. Maka, kebutuhan yang bisa dikembangkan dari hutan seperti sandang, pangan, dan papan akan menjadi sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, karena kelestariannya diganggu sehingga terganggu. Disinilah petaka relasi manusia dengan ekologi dimulai, di mana hutan akan menjadi ancaman, sehingga jika hutan membahayakan, akan difungsikan menjadi industri tanpa memandang fungsi ekologisnya. Hal ini membunuh sumber kehidupan perlahan yang saling memberikan manfaat. Seorang antropolog Inggris Amerika, Colin Turnbull, dalam kajiannya berjudul The Forest People, ini menceritakan tentang suku Mbuti di Zaire, sekarang Republik Demokratik Kongo, tepatnya di hutan Uturi. Buku ini menjelaskan secara etnografis berbasis budaya selama 3 tahun penelitiannya bahwa gaya hidup suku Mbuti yang tinggal di hutan dengan penduduk kota Afrika yang tinggal di dekatnya. Adanya evaluasi interaksi antara kedua kelompok tersebut membuat suku Mbuti menghormati Turnbull dan berusaha menunjukkan kepadanya prospek budaya mereka sebagai kelompok masyarakat, sehingga terjadi perubahan drastis dalam gaya hidup mereka.
Turnbull menggunakan pendekatan personal yang tidak hanya bertindak sebagai pengamat atau peneliti, namun memposisikan diri sebagai teman Sukumbuti yang senantiasa belajar tentang adat istiadat mereka dan berbagi dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka mencintai dunia hutan dan memperlihatkan pada Turnbull selaku peneliti bahwa hutan ini bagi mereka berfungsi sebagai penyedia, pelindung, dan dewa yang memenuhi setiap kebutuhan mereka sebagai balasan atas kasih sayang dan kepercayaan mereka. Sekilas tentang Sukumbuti. Suku ini yang menempati hutan Uturi yang sering mengadakan pesta berburu. Gaya kehidupan dan tinggalnya adalah dengan perkemahan nomaden dan selalu mengadakan upacara tradisional seperti Molimo, Elima, dan upacara sunat Ekumbi yang memaknai hidup bahwa hutan membuat mereka lebih dari sekadar eksistensi kehidupan. Suku ini juga merasakan berbagai kompleksitas di dalam hutan. Adanya masalah atau konflik kelompok, kemudian adanya tragedi kehidupan dengan dampak ekologis. Hal ini juga berdampak pada kegembiraan dan kesedihan suku tersebut. Gastroforestry mengintegrasikan kegiatan pertanian dan kehutanan untuk produksi pangan dan pengobatan, serta memanfaatkan tanaman berkhasiat kesehatan dalam desain agroforestry atau wanatani. Tujuannya adalah menciptakan sistem pertanian berkelanjutan dan menyediakan sumber daya pangan dan komoditas non-pangan yang beragam. Filosofi gastroforestry diambil dari gastronomi dan forestry, yaitu adalah aktivitas hutan, di mana sumber pangan hutan selalu tersedia untuk dinikmati dan mudah dibudidayakan karena indukan yang dijadikan benih atau bibit komoditas pangan yang berlimpah. Penyesuaian hanya pada proses pemindahan pada tempat untuk ditanam dan dibudidayakan. Antropologi pangan sudah bukan bidang baru lagi. Hal ini sudah menjadi konektivitas antara kegiatan berbudaya dan berbudidaya per ekosistem dengan sumber daya komoditas pangan yang tersedia. Maka, pikiran kritis antropologi tidak hanya dituangkan pada acara konferensi para pemikir saja, namun perlunya tindakan dan aksi nyata sebagai implementasi dari berbagai teori antropologi pangan yang dipahami. Salah satunya adalah gastroforestry. Inilah tindakan kritis untuk melawan krisis pangan, sengketa lahan, dan kerawanan pangan, serta ada aktivitas sosial yang terus lestari. Karena adanya gotong royong antara masyarakat tradisional, penduduk pedesaan, dan pemilik lahan-lahan kebun yang bekerja sama menjaga dan melestarikan hutan. Hal inilah sebagai sumber kehidupan, inilah kolaborasi menjadi manusia yang bijak, Homo sapiens, dan manusia yang mengeksploitasi manfaat keberadaan hutan untuk menciptakan kreativitas sosial dengan mengolahnya secara cukup. Itulah disebut dengan Homo economicus yang beradab. Teori antropologi seperti ekologi, kesehatan, ekonomi, dan budaya itu bisa mendukung pemahaman tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan juga nilai-nilai budaya. Terkait penggunaan tanaman obat dan hutan dalam gastroforestry ini, keholistikan pendekatan ini juga penting dalam memahami hubungan manusia dengan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan manusia dan ekologi dari berbagai ekosistem yang tersedia.